Hai Sobat Jurnal Indigo, balik lagi di Jurnal Indigo dengan tentunya segmen yang berbeda. Gilang pernah ngasih tahu kan ada segmen baru yaitu Jurnal Podcast, di mana Gilang akan mengajak kalian untuk melakukan room tour. Udah ada beberapa nih yang kirim video dan room tour ini Gilang akan menjelaskan tentang fenomena mistis yang kalian rasakan dan kita akan bedah sama-sama. Nah, kali ini Gilang udah memilih dari sekian banyaknya Sobat Jurnal yang mengirim video, ada satu video yang bikin Gilang penasaran. Sekarang kita langsung aja lihat room tournya seperti apa. Ini ruangan tamunya ya. Ini ada kamar tapi nggak bisa dibuka. Di sini auranya kuat banget kak. Jadi di sini ada 3 kamar. Ini dapur, toilet, dapur belakang. Nah, supaya bisa memvalidasi cerita, Gilang akan bertanya langsung sama pemilik dari videonya. Oke, kita sapa ya sekarang. Hey, siapa namanya nih? Boleh kenalan dulu nih sama Sobat Jurnal. Siapa? Hai, perkenalkan nama saya Dava. Saya dari Nusa Tenggara Timur, dari Kupang. Jauh ya. Oke, Dava, jadi aku udah Kayaknya satu-satunya deh. Jadi gini Dava, aku udah lihat nih kiriman video dari kamu. Oke, Dava agak terputus-putus ya. Iya lagi. Iya dari lagi angin dulu. Oke, jadi aku udah lihat video room tour nih dari kamu. Nah, kamu bisa cerita dulu nih ada kejadian apa sih yang pernah kamu alamin di rumah kamu? Oke pagi. Jadi itu pertama rumah oma aku, rumah tua oma aku. Nah, di situ tuh karena rumah opa oma aku nih udah dari zaman dulu, zaman Belanda sampai yang alami yang pertama. Banyak orang, termasuk aku juga sendiri, melihat ada orang menari di tengah malam di jam 12 ke atas. Itu tuh di setiap bulan sabit sama bulan purnama. Kalau istilah di Kupang sih meronggeng, aku nggak tahu bahasa ini, tapi di sini tuh menari meronggeng gitu. Dan kebanyakan orang yang punya mata yang bisa lihat ya boleh lihat di situ menari. Nah, terus om aku yang itu juga sempat sakit kayak, dan itu sakitnya tuh nggak masuk di logika di jam-jam tertentu. Kayak orang, kalau aku nggak tahu ya bahasanya, kayak orang santet gitu. Disantet gitu sakitnya. Ruang tengah yang kamar nomor 2 yang aku kasih tunjuk di video itu tuh ada kayak lukisan perempuan telanjang milik om aku pas di tembok gitu. Sosoknya? Dan itu pernah sekali mama aku masuk ke dalam. Ya, mama aku tuh masuk ke dalam dan ngelihat ada seorang perempuan yang keluar, padahal ruangannya tuh sama jendelanya lagi dikunci. Gak ada siapa. Yang tinggal kan om aku gitu. Tapi dia ngilangnya di depan jendela. Terus yang di lorong yang dekat kebun belakang yang aku kasih tunjuk, ada pohon mangga gitu, kandang gitu. Itu tuh di situ tuh tadi aku pernah juga, dan om tante aku juga pernah ngeliat ada sosok dikit besar. Aku nggak tahu karena di Kupang tuh nggak terlalu kenal yang namanya genderuwo. Iya. Cuma di sana ada sosok yang aku pernah ketemu tuh, matanya merah, berbulu tinggi, bertaring, terus tangannya tuh kayak mau nyakar gitu, nyakar gitu, siap kayak mau menerkam gitu. Dan kalau kita duduk di ruang tamu, ada jendela yang polos kan di sana, jendela. Iya, aku lihat. Itu tuh kayak ada orang untuk melototin kita kalau di jam 6 sore ke atas. Dan suasana rumah itu kayak gelap terus, padahal baru diganti
nggak meletus gitu. Terus kalau di kamar mandi itu sering banget dipanggil nama kita. Kita masuk ke arah dapur yang gelap itu juga kayak orang manggil tapi dari arah luar pas depan pintu jendela gitu. Aku juga tahu kenapa, karena setiap kali kita ganti lampu, kita buat rombak rumah untuk masukkan cahaya ke dalam, tetap aja kayak gitu. Dan banyak orang yang lewat selalu ngomong kalau di depan teras kami itu selalu ada perempuan. Sampai di karena rumah oma tuh ada kosnya tuh ada kosnya. Nah di situ itu juga ada satu kamar yang perempuannya tuh kamarnya gendong anak, padahal katanya dia nggak meninggal di situ gitu. Makanya itu jadi ya untuk yang saat sekarang ini jadi buah bibir tetangga gitulah. Wah, rumah ini udah terlalu lama, ada penghuninya, meskipun ada orang yang hidup tinggal di situ gitu kayak gitu. Sampai om aku juga sakit berat, kayak orang kena sakit. Nah kita di Kupang ini kan nggak tahu yang kayak gitu. Nah, kalau yang ada yang kayak gitu kami sebut orang yang pakai ilmu hitam itu kata swangi. Itu mungkin nanti kalian bisa share di YouTube swangi untuk orang yang pakai ilmu hitam gitu. Kayak gitu Kak Gil. Oke, jadi sebenarnya aku emang tertariknya tuh sama ruang tamu dan itu kamar mandi yang area belakang itu yang gelap itu ya. Nah, jadi kita bahas dulu dari yang ruang tamu yang pertama. Ruang tamu yang pertama itu aku emang ngeliat itu ada lebih dari beberapa sosok ya. Bahkan ada sosok perempuan yang kamu lihat yang megang anak itu sebenarnya memang ada. Itu sosok kuntilanak. Terus sama yang penari ronggeng ini aku penasarannya sih sama ada kaitannya sama kamu nih. Kamu belakangan ini pernah bantuin orang atau enggak? Karena aku ngerasa Dava juga orang bisa kan. Iya, bener Gil, bener banget. Itu waktu tuh sama aku sendiri itu, karena aku udah kasihan banget melihat dia tuh kayak kesakitan gitu. Iya, dan sebenarnya ini emang ada kaitannya sih sama orang yang gak suka sama om kamu ya. Cuman ya udah itu privacy om kamu. Jadi untuk rumah kamu mungkin untuk bagian belakang coba untuk lampunya tuh jangan sering-sering digelapin, tapi lebih diterangin lagi. Dan untuk mengenai cat tembok mungkin bisa diganti untuk yang lebih terang gitu. Saran aku sih seperti itu ya. Oke Kak Gil. Soalnya udah berapa kali ya kami ganti lampu dulu Kak Gil. Iya. Bertahan selama 2-3 hari tuh udah putus mulu. Karena memang mereka pengen banget tempat di kamu tuh gelap gitu loh. Iya, jadi kan mereka makin betah. Iya bener. Lagi pula Kak Gil, aku juga sendiri karena aku kan sering tuh kontak sama Kak Gil lah, karena proteksi diri dan segala macam. Dan di sini tuh kan jarang ya orang-orang kayak kita yang untuk ini, jadi selalu nutupin diri tuh. Hanya dalam kalangan keluarga suka tolongin bantu ini, tolong bantu ini. Ya aku sama aku. Tapi kadang-kadang tuh karena kalau kayak kemarin aku baru video Kak, aku juga diserang loh malah aku. Nah kan. Dannya muncak-muncak gitu, gitu. Tapi karena aku ini selalu menanam hal positif, oke aku mau bantu supaya rumah oma tuh bersih gitu. Karena cucu-cucu semua pada betah itu dia. Iya, nah ketika kamu melakukan menolong orang atau apa, kamu juga jangan lupa untuk membersihkan diri kamu sendiri. Karena takutnya ketika kamu menolong orang, makhluk-makhluk itu justru malah ngikut kamu, terus jadi banyak di rumah oma kamu yang sekarang gitu kan. Gitu. Jadi saran dari aku ya Dava, lebih baik pencahayaannya coba diterangin lagi, terus untuk cat tembok juga diganti warnanya, jangan warna gelap. Oke. Kan karena kita udah ngebahas tuntas nih ya, mulai dari sosok ada apa aja di sana, dan aku juga udah ngasih saran buat Dava mengenai penanganan rumahnya seperti apa. Jadi ya udah kalau gitu udah jelas ya Dava ya. Makasih ya Dava. Makasih sama-sama Kak Gira. Iya. Dah. Kak Gira. Nah,
Tadi Gilang juga udah kupas tuntas kalau rumahnya ini berkaitan dengan Dava sendiri. Karena Gilang lihat Dava adalah orang bisa, dan ketika menolong orang lain Dava tidak membersihkannya. Jadi sosok-sosok lain kebawa ke rumah Dava yang akhirnya dia ngebuat rumah dia sendiri menjadi berhantu. Nah, oke, jadi kali ini jurnal room tournya cukup sekian. Buat Sobat Jurnal jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan buat kalian yang rumahnya mau dibedah juga room tour, silahkan kirim video room tour sambil kalian bercerita hal-hal mistis. Kirim ke DM Instagram Jurnal Indigo atau ke email yang nanti ada di deskripsi YouTube. Kalau gitu, kita pembahasannya sampai sini dan sampai jumpa.